Terima kasih Ya, kehadiran ke ini. Mungkin saya ingin tanya, bukan tanya sih sebetulnya, lebih ke ini kan sekarang lagi rame ya, dan memang ini adalah kebijakan pusat berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Sebagai sekolah penggerak udah pasti wajib dong, wajib untuk melakukan implementasi kurikulum merdeka itu. Apa yang sudah Ibu lakukan atau yang sudah berjalan di sekolah Ibu saat ini kaitannya dengan kurikulum merdeka? Terus pasti ada tantangannya. Tapi tolong diceritakan pengalaman Ibu selama mengimplementasikan kurikulum merdeka, kemudian dalam mengimplementasikan tantangannya apa, nanti ke depannya sebenarnya apa, atau bahkan mungkin sampai masukan Ibu, saran Ibu untuk pengembangan kurikulum ini ke pemerintah pusat melalui BGP apa kira-kira. Dan sekaligus barangkali Ibu nanti coba cerita gitu, bagaimana dengan kehadiran BGP atau Balai Guru Penggerak ini sebagai UPT Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Salam sehat Bapak Ibu. Sudah kenal saya. Saya Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Pertama di SD Negeri 64, biasa dipanggil Ibu Lulu. Kalau berbicara tentang kurikulum merdeka ya, kita mengenalnya di awal itu sebagai kurikulum paradigma baru di kami Sekolah Penggerak ya. Jadi memang kami itu dilatih dari awal itu dengan IHT ya, dan bagaimana itu diawali dari memperkenalkan kurikulum itu sendiri, bagaimana melakukannya, bagaimana membuat perencanaan dari pelaksanaannya sampai penilaiannya nanti. Nah, ini juga menjadi modal awal untuk kita, karena waktu itu PMM belum hadir, Pak. Jadi memang benar-benar kita murni berdasarkan pelatihan yang dilakukan. Nah, jadi pelatihannya itu masih menggunakan mindset BIMTEK gitu ya? Iya, BIMTEK jadi ada bukan top down mandiri ya, dari atas bawah. Ya memang itu sudah diprogramkan. Jadi kita mengikuti saja alurnya itu. Nah, setelah kesini kan perubahannya begitu banyak, karena waktu kita pertama itu capaian pembelajaran dan lain-lainnya itu masih dalam bentuk draft dan itu mengalami perubahan dan yang capaian pembelajaran yang terbaru ini kan baru Februari 2022. Bayangkan setelah kita menjalankan 1 tahun baru 2022 muncul. Jadi itu menjadi perubahan yang luar biasa. Cerita tentang perubahan. Iya. Tanggapan Ibu bagaimana yang perubahan itu? Ada sebagian orang kemudian menjadi pesimis karena nanti berubah lagi, tahun depan kan pasti yang lain. Bagaimana dengan Ibu? Tidak, kalau saya Pak kembali lagi bahwa ini justru menjadi kemerdekaan buat saya dalam berpikir, karena kalau saya berbicara merdeka itu sebenarnya kita lebih mengarah ke merdeka berpikir. Dulu saya sendiri ketika menjadi guru itu banyak dibilang guru yang bandel. Kenapa? Ketika orang berbicara tentang format baku, ketika orang berbicara tentang RPP harus begini begitu, saya cenderung mencari sendiri, misalnya dari quantum teaching, quantum learning, dan itu sekarang inilah saatnya kita diberikan keleluasaan. Jadi kalau cerita kurikulum satuan pendidikan ini sudah. Kalau saya justru ini karena ini memang betul-betul beragam dan perbedaan itu karena perbedaan itu dihargai. Jadi kita tidak sedang berbicara tentang seragam, tidak berbicara tentang yang sama. Kalau dulu kan begitu, Pak. Selalu formatnya harus sama, harus begini. Sekarang justru yang berbeda itu yang diakui. Tapi tentu saja tidak anti terhadap keberagaman, keseragaman kan? Iya, bukan. Seragaman itu sesuatu keniscayaan, tapi beragam juga itu. Nah itu maksudnya saya. Jadi kalau dulu kan yang berbeda itu dianggap nyeleneh, aneh gitu. Tapi kan kalau sekarang justru saya
lebih baik, lebih senang karena saya lebih Iya. bisa menyesuaikan dengan konteks sekolah saya. Iya. Jadi tidak Ada bisa berbeda. saran kira-kira mungkin ada masukan lah buat nanti akan disampaikan ke pemangku kepentingan Ya terkait memang dengan ya. harus gini, kalau Apa yang ketika kita berminat untuk melakukan kurikulum merdeka, syaratnya satu, kita harus punya data konkret tentang kondisi real Ya, sekolah. data. Ya, itu Rangka berupa dari data. sosial Betul, ya. budayanya, bagaimana siswanya, Ya. pendidiknya. Nah, itu yang menjadi dasar utama. Jadi kita tidak bisa bilang tidak bisa copy paste, tidak bisa Ya. apa-apa karena memang itu. Nah, data menjadi faktor utama, Pak. Nah, bagaimana melibatkan orang tua, Ya. melibatkan masyarakat untuk mendapatkan data itu. Ini Jadi kita berangkat dari tidak data. harus jujur lah, harus Ya. jujur. Tidak boleh diada-adakan. Ya. Nah, itu. Nah, kalau tantangannya tadi saya bilang ke Bapak, kenapa saya sampai mengubah sistem, ya? Kenapa saya sampai mengubah sistem dari yang reguler, menyampaikan mata pelajaran dalam bentuk reguler ke sistem blok? Karena begitu berat tantangan di sekolah saya. Saya kekurangan 7 guru. Bahkan guru agama satu pun tidak ada. Ya, saya kekurangan 7 guru, kekurangan 8 ruang belajar karena 4 ruang belajar untuk 12 rombel, dan itu terbantu ketika kita melakukan dengan sistem blok. Karena Bapak lihat bahwa PJOK itu sekarang tidak berbicara teori tapi berbicara praktek. Nah, kalau berbicara praktek kita bisa laksanakan di lapangan. Tidak perlu di ruangan. Nah, saya tidak membutuhkan ruangan 2 dalam 1 hari. Nah, terus seni kan juga begitu, Pak. Seni itu tidak berbicara tentang teori tapi dia berbicara praktek, dan itu artinya kita boleh melakukan dimanapun, tidak harus di dalam kelas. Nah, itu berarti ruangan kita juga sudah terbantu kalau dia harus belajar di tempat lain. Itulah yang kemudian membuat Ibu cukup mendukung ya, sangat mendukung dengan adanya. Oh, sangat Pak, sangat. Jadi saya sekarang saya sekarang pun tidak terlalu berpikir bagaimana pemerintah harus membantu saya. Artinya pemerintah daerah ya. Saya tidak berbicara pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat kan memang sudah supportnya sudah tahu. Bukan supportnya sudah tahu, apalagi sekarang dengan hadirnya BKP. Itu saya pikir tempat tadi saya tidak bergantung. membutuhkan lagi guru penggerak. Bukan itu maksudnya, karena seharusnya kan ada support sistemnya juga dari pemerintah daerah. Tapi secara sistem sudah terbantukan ya dengan adanya platform Merdeka Mengajar, kemudian dengan terbantu sekali Pak, karena guru-guru saya pun mengetahui perubahan-perubahan karena memang waktu yang lama itu kan nggak seperti itu, tapi sekarang lebih dinamis. Bahkan dalam komunitas-komunitas saya sudah mendaftarkan komunitas saya, komunitas belajar komunitas belajar tapi dalam bentuk gugus Pak. Gugus saya sudah saya berarti daftarkan kalau gugus berarti komunitas antar sekolah ya? Iya, antar sekolah. Tapi dengan demikian komunitas di sekolah sudah selesai? Komunitas di sekolah ini lagi berproses, maksudnya satu-satu Pak. Kan karena itu harus pelatihan dulu Pak. Betul. Jadi ketika kita mendaftar itu ternyata kita harus masuk ke link Telegram untuk mendapatkan pelatihan. Nah, setelah pelatihan baru diperbolehkan. Ini untuk para kepala sekolah, guru hebat ya. Untuk sekarang itu media atau sarana yang telah disediakan oleh pemerintah dan yang harus dimanfaatkan adalah komunitas belajar. Ada 6 strategi untuk memahami kurikulum merdeka ini yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan sebagai fasilitas untuk memahami, mendalami kurikulum merdeka. Pertama, platform Merdeka Mengajar. Saya kira tadi sudah panjang lebar diceritakan. Kedua, ada yang kita sebut dengan seri webinar. Sudah berseri-seri Bapak Ibu kepala sekolah hebat bisa langsung masuk ke sekarang YouTube, saya kira bukan hal yang baru lagi, bisa langsung searching seri webinar kurikulum merdeka. Ada lagi komunitas belajar. Komunitas belajar ini itu menjadi sangat penting sekali karena dari semua strategi ini ada PMM, platform Merdeka Mengajar, kemudian seri webinar, komunitas belajar. Ada nanti narasumber berbagi praktik baik. Ini beliau adalah salah satu narasumber berbagi praktik baiknya. Nanti ada satu lagi nomor telepon disediakan untuk helpdesk-nya, dan ada kita pemerintah pusat juga menyediakan yang namanya mitra pembangunan. Nah, itu 6 strategi yang harus bisa dimanfaatkan untuk memahami kurikulum merdeka. Tetapi dari semua yang paling penting adalah tadi
komunitas belajar. Iya. Ibu sudah sudah membuat komunitas tadi dalam bentuk Iya, tadi. iya. Itu kalau kita sebut sekarang adalah komunitas antar sekolah. Iya, antar sekolah. Nah, betul. tapi juga harus komunitas Dalam di sekolah itu. Iya, ini lagi komunitas berproses, sekolah, Pak. komunitas antar sekolah, ada komunitas daring ya. Betul, Seluruh Indonesia. begitu. Jadi itu perlu digabungkan. Jadi ini ibu ini lompat nih, ini beliau. Tapi luar biasa ini. Ya, luar karena biasa. kebetulan saya ketua K3S, jadi Ya, saya punya nanti minta kepedulian. saya ini sudah didorong juga sekolah-sekolah yang Iya. lain, termasuk di sekolah ibu membentuk yang namanya komunitas belajar di sekolah. Ya. itu, iya. Oke, Betul, Ibu. Pak. Ya. Mungkin saya ada yang mau disilakan. Tadi Bapak bilang yang paling menarik tentang pembelajaran kurikulum Iya. merdeka. Wah, luar biasa, Pak. Ya. Kenapa saya berbicara luar biasa? Apa Saya yang bisa melihat, dibagikan ke Bapak ya kan? ke pemirsa kita ini? Ketika kita berbicara kurikulum merdeka, kita berbicara 3 hal yang menjadi keunggulan dia. Yang pertama itu tentang kesederhanaannya, Iya, iya. ya. Jadi ketika kita diberikan capaian pembelajaran yang minimalis atau yang esensial, pembelajarannya itu bisa menjadi mendalam. Karena berbasis proyek, jadi anak mengalami langsung dan itu pasti materi atau konten yang didapatnya itu lebih mendalam di dalam benaknya. Nah, yang kedua lebih merdeka. Guru diberikan keleluasaan, wewenang untuk bagaimana memberlakukan pembelajaran pada anak-anak yang berbeda. Jadi sistem remedialnya, sistem pengayaannya, sistem pendampingannya pasti berbeda antara tingkatan-tingkatan pemahaman tadi. Misalnya anak yang pemahamannya awal rendah, bagaimana kita perlakukan mereka berbeda dengan yang sudah tinggi. Nah, ini yang lalu yang berikut, ketika kita berbicara kurikulum merdeka, kita berbicara tentang kontekstual. Ya, berbicara tentang relevan, berbicara tentang interaktif. Nah, ini kan ketika kita, orang bilang begini, Pak, jangan berbicara tentang sesuatu yang belum pernah kita alami. Kan kayak begitu, toh, Bato. Ya, jadi Tapi tergerak dulu. Dulu. Jangan pernah adu argumen ketika yang di depan kamu itu mengalami banyak hal di bidang itu. Ya. Nah ini yang disebut kontekstual. Ketika anak betul-betul dihadapkan pada apa yang menjadi keseharian dia, itu kesenangannya akan luar biasa. Ada istilah yang dipakai pengawas saya, Pak Han. Pak Han tuh bilang begini, jangan berbicara malam pertama kalau kamu belum pernah kawin. Tapi jangan pernah kamu beradu cerita malam pertama dengan orang yang sudah beberapa kali kawin, padahal kamu baru 1 kali kawin. Nah, ini yang jadi menarik tentang kontekstual. Nah, ini yang itu yang saya mau bilang. Jadi saya bilang, Bapak Ibu lanjutkan tentang kurikulum merdeka karena potensi Anda itulah yang menjadi keunggulan Anda, bukan milik saya, bukan milik orang lain. Baik, terima kasih. Jadi ini luar biasa ya Bapak Ibu guru ya, hebatnya ini. Sepertinya ini tidak harus berakhir hari ini ya pertemuan kita. Mudah-mudahan di kesempatan berikut masih mau berbagi lagi ya. Kebetulan beliau adalah narasumber berbagi praktik baik. Nampaknya masih banyak dan tidak cukup dalam kurun waktu hanya beberapa menit ini ya. Terima kasih Ibu Lulu, sehat selalu ya, makin sukses dan jangan pernah kapok untuk kembali menjadi narasumber di channel kami ya. Channel ini kita siapkan untuk para guru-guru kita, para sekolah-sekolah kita hebat dimanapun berada. Keterbatasan bukan masalah ya, kekurangan tadi sudah jelas disampaikan. Keterbatasan ruangan, keterbatasan SDM itu bukan sesuatu yang harus kemudian menghalangi kita untuk berbuat lebih kreatif, dan justru ketika diperhadapkan dengan tantangan di depan, halangan di depan, itu akan menimbulkan atau memacu kreativitas kita. Betul, ya, dan itu terbukti dengan yang pengalaman Ibu Lulu tadi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia selalu.